Oke, ini tentang percepatan sudut ya. Percepatan sudut adalah percepatan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak melingkar. Misalkan suatu benda menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Semua benda yang bergerak melingkar, dia akan memiliki suatu percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Ya, percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran ini namanya percepatan sentripetal. Ditulis dengan ASP. A percepatan ini sentripetal. Ya, sentripetal diterjemahkan adalah mencari pusat. Jadi percepatannya ini arahnya menuju ke pusat, ya, atau mencari pusat. Jadi benda yang sedang bergerak ini berarti dia bergerak ke atas ya, punya kecepatan v. Ini namanya kecepatan linear ya. Kecepatan linear ini selalu menyinggung lintasan dari lingkarannya, maka disebut juga dengan kecepatan tangensial ya. Tangensialnya menyinggung ya, menyinggung lintasan. Jadi suatu benda yang bergerak ke atas mendapat percepatan ke kiri, maka bendanya akan membelok ke kiri ya. Sampai di sini dia akan punya kecepatan ke kiri, tapi dia memiliki percepatan yang arahnya ke bawah ya. Jadi percepatan yang dialaminya selalu menuju pusat. Jadi pada saat dia ke kiri, dia mendapat percepatan ke bawah, maka dia akan membelok ke bawah. Pada saat di sini dia punya kecepatan ke bawah, dia akan mendapat percepatan ke kanan. Jadi percepatannya selalu menuju pusat. Jadi benda ke bawah mendapat percepatan ke kanan, maka dia belok ke kanan. Sampai di sini dia punya kecepatan ke kanan dan memiliki percepatan ke atas, maka dia akan membelok ke atas sehingga lintasnya berbentuk melingkar. Jadi suatu benda bergerak melingkar, dia pasti memiliki percepatan sentripetal. Itu percepatan yang selalu menuju ke pusat lingkaran ya. Dimanapun dia berada, percepatannya menuju ke pusat lingkaran. Tujuannya adalah untuk mengubah arah kecepatannya ya, arah kecepatan, tapi besarnya tidak berubah ya, arahnya saja dirubah. Jadi percepatan itu ya biasanya dia merubah besar kecepatan. Dalam kasus ini percepatan sentripetal, dia tidak merubah besar kecepatan, tapi dia merubah arah kecepatan. Jadi arah V-nya diubah sehingga dia membelok, sehingga lintasan berbentuk lingkaran. Namanya percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini bisa dicari dengan rumus A sama dengan V kuadrat per R. V adalah kecepatan linearnya di mana dia berada, R adalah jari-jari lintasannya. Ya. Jika V ini dibuka jadi omega kali R, ini R-nya bisa coret 1, maka rumusnya bisa jadi omega kuadrat kali R. Ya. Jadi percepatan sentripetal punya dua bentuk rumus, bisa V kuadrat per R, bisa omega kuadrat kali R. Ya. Nah, percepatan sentripetal itu akan menghasilkan gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal nanti akan dipelajari di bab selanjutnya. Gaya sama dengan M kali A, hukum Newton kan. Jadi percepatan sentripetal akan menghasilkan gaya sentripetal jika dikali dengan massa benda ya. Jadi gaya sentripetal adalah gaya menuju ke pusat lingkaran ya. Nah, sebagai contoh misalnya suatu benda sedang bergerak melingkar misalnya dengan kecepatan sudut misalnya 100 rpm, menempuh suatu lingkaran dengan jari-jari misalkanlah 10 meter, maka berapa percepatan sentripetal yang dia miliki? Jadi percepatan sentripetal bisa dicari karena diketahui omega, kita gunakan rumus ini. Kalau diketahui kecepatan pakai rumus ini ya. Jadi omega kuadrat dikali R. Ingat omega selalu dalam radian per detik ya. Ini 100 rpm rubah ke radian per detik kali 2pi per 60 di kuadrat dikali 10 ya. Ini jadi 0 coret 1, ini coret ini 3, ini di kuadrat jadi pi kuadrat kali 100 per 9 kali 10 atau sama dengan 1000 kali pi kuadrat per 9
Satuannya adalah meter per detik kuadrat karena dia percepatan.